Hai semua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dasar kita untuk memperlakukan sesama manusia. Nilai Pancasila mengajarkan bahwa hak asasi manusia harus dijunjung tinggi, bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Hai, perkenalkan saya Koanim, dan kali ini kelompok kami akan berdiskusi tentang hak asasi manusia. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Podcast ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pancasila, dan kami berdua di sini sebagai host yang akan memandu jalannya diskusi kami pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Indiana Uli dan rekan saya, Nama saya Guani Josephson. dan juga di sini kami bersama dengan 3 orang narasumber kami. Kita langsung saja perkenalannya ya, mulai dari kakak yang di sebelah sini, boleh kak? Perkenalkan, nama saya Sain Lomboan. Oke, perkenalkan, nama saya Eva Putri. Dan saya Erna Kistindia. Oke, dan pada sesi kali ini kita akan membahas isu yang cukup serius, yaitu kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan kampus. Ya, seiring berjalannya diskusi, kita akan mengaitkannya juga dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Oke, pertama-tama kita bakal berbicara soal Pancasila. Kira-kira menurut Kak Zain, sebenarnya apakah Pancasila itu cuma sekedar teks atau hafalan saja? Ataukah Pancasila itu bisa menjadi kompas moral kita, termasuk dalam dunia digital? Oke, menurut saya Pancasila tidak seharusnya hanya dipahami sebagai teks saja atau sekadar hafalan anak SD saja, tetapi Pancasila ini harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkhususnya di era sekarang, yaitu di era digital, di mana interaksi banyak terjadi secara online. Bahkan nilai-nilai Pancasila justru semakin penting. Misalnya ketika kita berkomunikasi di media sosial atau di grup chat, kita tetap harus menjaga etika dan menghormati orang lain. Jadi, udah pasti Pancasila bisa menjadi kompas moral yang membantu kita menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Bahkan mana yang salah. Jadi, di ruang digital yang sering dianggap bebas ini, Pancasila sangat menjadi kompas moral untuk kita semua. Oke, baik. Untuk Kak Erna nih Kak, gimana sih menurut Kakak hubungan antara sila kedua Pancasila dengan konsep hak asasi manusia, khususnya soal martabat manusia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sila kedua itu kan manusia yang adil dan beradab. Jadi ini sangat berkaitan dengan hak asasi manusia karena ini sama-sama menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi dalam HAM sendiri setiap individu itu memiliki hak untuk diperlakukan sebagai martabat tanpa diskriminasi. Jadi ketika ada seperti pelecehan yang dilakukan secara langsung maupun melalui digital, itu sangat melanggar prinsip kemanusiaan tersebut dan juga HAM. Jadi sebenarnya prinsip ini mengajarkan kita untuk mempunyai empati dan juga menghargai orang lain seperti manusia lainnya. Baik, berkaitan dengan yang sudah kita bahas di awal tadi, beberapa waktu terakhir ini Kak ada kasus yang viral banget nih di media sosial, kasus tentang 16 orang mahasiswa di FAUI. Kira-kira sebenarnya apa sih Kak yang terjadi dalam kasus ini? Nah, jadi kasus ini sebenarnya melibatkan sekelompok mahasiswa yang membuat grup di media sosial yang berisi pembicaraan yang tidak pantas tentang perempuan. Nah, mereka melakukan objektifikasi dan menjadikan perempuan itu sebagai candaan. Nah, yang membuat kasus ini serius adalah karena dilakukan secara kolektif, sehingga seolah-olah perilaku itu normal dalam sebuah kelompok. Oke, kenapa menurut kamu kasus ini terasa sangat ironis, mengingat bahwa mereka itu dari fakultas hukum? Oke, jadi kasus ini terasa ironis ya, karena mahasiswa hukum seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang keadilan dan hak. Namun dalam kasus ini justru terjadi itu berbalikan, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan kesadaran dan integritas dalam bertindak.
Bener banget. Berkaitan dengan kasus ini udah diadakan pengakuan di forum terbuka di auditorium Joko Sutono. Kira-kira menurut kakak, apakah pengakuan dan permintaan maaf mereka di depan mahasiswa dan dosen-dosen itu sudah cukup? Menurut saya pengakuan itu adalah langkah awal yang baik karena mereka mengakui perbuatan mereka. Tapi kembali lagi itu belum cukup karena tanggung jawab seharusnya mencakup pemahaman atas dampak yang ditimbulkan, permintaan maaf yang tulus serta komitmen untuk berubah. Selain itu juga perlu ada tindakan nyata agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Oke nih Kak, kalau kita lihat nih dari teori objektifikasi, bagaimana sih cara pelaku memandang korban, apalagi dalam kasus seperti ini? Oke, dalam teori objektifikasi, korban dipandang sebagai objek, bukan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan martabat. Dalam kasus ini juga, perempuan dijadikan bahan pembicaraan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Ini menunjukkan adanya dehumanisasi, di mana korban tidak lagi diperlakukan sebagai individu yang setara. Bener banget Kak. Boni pernah bicara juga tentang kekerasan simbolik. Menurut kakak, apakah candaan seksis di grup chat bisa termasuk bentuk kekerasan Kak? Iya, bisa. Jadi candaan seksis itu masuk suatu kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini terjadi karena ketika tindakan yang merugikan dianggap normal atau bahkan tidak disadari sebagai suatu tindakan kekerasan. Jadi candaan seksis ini termasuk karena meskipun candaan ini terlihat ringan ya, sebenarnya memperkuat budaya yang menganggap merendahkan perempuan dan juga berkembang secara psikologis. Kalau dari perspektif Freire tentang kesadaran kritis, kenapa ya seseorang bisa kehilangan nilai moral saat berada di balik layar digital? Kak Emma boleh dijawab? Jadi Freire menjelaskan bahwa tanpa kesadaran kritis itu seseorang bisa bertindak tanpa memikirkan adanya dampak. Nah, jadi di dunia digital saat ini orang sering merasa anonim atau tidak diawasi, sehingga mereka kehilangan kontrol moral. Nah, ini yang menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya mereka pegang. Iya, sayang sekali orang-orang di zaman sekarang ini sering berlindung di balik kata kebebasan berekspresi karena mereka pikir mereka anonim di media sosial, jadi mereka menjadi tidak bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Sebenarnya di Indonesia sendiri batas itu sampai di mana sih Kak Era? Nah, jadi kebebasan berekspresi memang dijamin, tetapi itu tidak bersifat mutlak. Nah, batasnya adalah ketika ekspresi tersebut sudah melanggar hak orang lain, seperti merendahkan, melecehkan, atau menyakiti, itu bukan lagi kebebasan, tetapi itu sudah menjadi sebagai pelanggaran HAM. Ya, setuju sih Kak. Oke, menurut Kak Elva nih, apa sih artinya menjadi warga negara yang bertanggung jawab di ruang digital, bahkan dalam percakapan privat seperti WhatsApp? Oke, baik. Jadi menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab itu kita harus memiliki satu etika dan menghormati orang lain, bahkan ketika kita berada di ruang privat. Jadi kita harus sadar bahwa setiap tindakan yang kita miliki itu menjadi suatu konsekuensi. Dan walaupun kita berada di ruang privat, bukan berarti kita bebas dari tanggung jawab moral. Iya, benar banget. Untungnya kasus ini sudah direspon dari pihak kampus juga. Menurut kakak, kira-kira seberapa penting peran negara dan institusi seperti Satgas PPKS atau UNI TPKS dalam menangani kasus seperti ini, Kak? Oke, peran negara dan institusi itu sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memastikan adanya keadilan. Regulasi seperti UU TPKS dan keberadaan Satgas PPKS menjadi langkah konkret untuk menangani kasus kekerasan seksual. Namun, implementasinya juga harus konsisten dan didukung oleh kesadaran masyarakat. Oke, pada akhirnya ya, kasus ini jadi terbuka dan diketahui oleh publik karena ada yang speak up. Nah, menurut Kak Zain,
kenapa sih speak up itu atau melakukan kasus seperti ini bisa dianggap sebagai tindakan yang sejalan bagaimana nilai Pancasila, Kak? Oke, pertama aku bersyukur ya karena ada orang yang mau untuk membuka kasus ini, ada orang yang berani untuk melaporkan kasus ini, karena speak up itu sendiri adalah bentuk keberanian untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Ini udah pasti sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kalau kasus ini boleh direfleksikan, kira-kira menurut kakak, kapan sebenarnya integritas seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum itu benar-benar diuji? Integritas seorang mahasiswa itu benar-benar diuji ketika tidak ada yang mengawasi. Terutama sekarang di dunia digital, di dunia privat, itu sangat menguji seorang mahasiswa. Di situ kita benar-benar menunjukkan nilai yang kita pegang. Apakah kita tetap menjaga etika atau justru kita ikut dalam perilaku yang salah. Oke, sebagai untuk terakhir, apakah ada pesan yang bisa kita ambil supaya kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari? Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya kesadaran, empati, dan juga tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Jadi kita harus selalu ingat di balik layar itu ada manusia nyata. Nah, dengan menggunakan nilai Pancasila dan menghormati HAM, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beradab. Berhubung tadi adalah pertanyaan terakhir, jadi ini menutup sesi diskusi kita pada hari ini ya Kak. Kalau dari aku sendiri, kasus ini benar-benar sangat memprihatinkan ya. Iya Kak. Jadi diharapkan kiranya mahasiswa itu bisa lebih aware dan lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Iya. Sekian saja untuk hari ini. Saya Gwenlyn Dan saya Indi. Kami pamit undur diri.